apa sebenarnya badai sitokin dan kondisi seperti apa yang menyebabkan badai sitokin ini muncul pada penderita COVID-19? Kita sapa langsung Guru Besar FK Universitas Indonesia, ada Pak Ari Fahri Alsyam dan Pak Muhammad Yahya, penyintas badai sitokin COVID-19. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, Malam. saya ke Pak Yahya terlebih dahulu. Pak Yahya, bisa Anda ceritakan seperti apa kondisi Anda ketika badai sitokin sedang berkecamuk di tubuh Anda? Saya pertama kali melakukan isoman di rumah ketika hari ke-11 yang menurut bacaan-bacaan semestinya sudah kondisi makin membaik. Justru pada hari ke-11 saya mengalami saturasi yang makin menurun karena juga waktu itu tabung gas sudah habis sekitar jam 1, jam 2 malam, drop sampai di 60-an, sehingga rasanya sesak sekali dan berangsur-angsur sejak awal itu sebenarnya saturasi oksigen makin turun terus, badan terasa sakit semuanya dan sesak nafas. Dan alhamdulillah baru subuh kemudian ada yang memberikan oksigen, semoga terbantu. Dan paginya saya langsung dibawa ke rumah sakit karena teman dokter memutuskan tidak mungkin ini dilakukan isoman. Sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit dan saat itu kira-kira 5 harian saya masih tidak bisa melakukan apa-apa kecuali ada di tempat tidur, bergerak susah, rasa sakit semuanya. Dan terutama juga yang sangat mengganggu adalah pikiran kemana-mana, mimpi sudah mengarah ke sesuatu yang justru makin menambah sakit fisik karena mimpi mati, anak mati, dan seterusnya. Dibayang-bayangi lingkungan sekitar menjadi seperti musuh, apalagi kita dibarengi dengan orang-orang yang teriak ingin mati di samping kita dan seterusnya. Dan itu yang saya rasakan, jadi saya merasa tubuh sakit semuanya dan sesak nafas, tapi alhamdulillah ketika di rumah sakit kemudian menjadi terbantu karena sudah ada oksigen dan seterusnya, tetapi juga mengganggu cara berpikir sehingga merusakkan untuk tidur karena seperti kita masuk di alam khayali sehingga kadang mimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, bapak, kakak kita dan seterusnya, sehingga makin memperparah. Itu yang saya rasakan saat mengalami sitokin stormnya. Baik, Pak Yahya, ketika itu Anda baru dibawa ke rumah sakit setelah memang efek yang luar biasa disebabkan oleh badai sitokin. Berarti awalnya Anda menjalani isolasi mandiri. Apakah memang di awal-awal Anda terkonfirmasi positif itu cenderung tidak ada gejala ataupun gejalanya ringan, Pak Yahya? Gejalanya seperti kebanyakan orang sebenarnya. Saya mengawali dengan menggigil dan panas, lemas semuanya rasanya. Tetapi saya tidak mengalami hilangnya bau. Jadi yang saya rasakan hanya saya susah sekali menelan makanan karena semua makanan terasa sangat asin dan sehingga yang masuk hanya buah mungkin dengan bubur yang sangat halus, itu pun juga sangat minim sehingga mungkin juga membuat tubuh makin kekurangan asupan. Jadi yang saya rasakan saat itu rasanya punggung itu seperti tulang punggung seperti putus semuanya, jadi susah sekali bergerak, apalagi di hari ke-5 seingat saya, 5, 6, itu bahkan misalnya mau mengambil gelas kira-kira setengah meter rasanya tidak kuat sehingga saya hanya ada di kasur. Saturasi juga turun terus. Tetapi kata perawat yang datang ke rumah, biasanya kalau selesai hari ke-6, 7, 8 nanti akan hari ke-10, 11 sudah aman. Sehingga saya masih merasa yakin begitu sampai di hari ke-10 rasanya sudah mungkin saya mau sembuh. Tapi ternyata grafiknya kok makin menurun terus, meskipun ada kekuatan, tapi saturasi makin parah dan mulai ada sesak nafas yang saya rasakan. Baik, saya ke Dr. Ari. Dr. Ari, kalau misalnya mengenal lebih jelas badai sitokin itu sebenarnya apa, Dok? Ya, jadi badai sitokin ini kan sebenarnya adalah bagian dari perjalanan suatu penyakit COVID-19. Di mana terjadi respon peradangan yang berlebih-lebihan
akibat reaksi dari virus tersebut begitu ya. Jadi ini biasanya memang terjadi pada 7 sampai 10 hari. Oleh karena itu memang pentingnya kita melakukan isolasi mandiri itu dengan artinya tetap dengan pengawasan dokter walaupun belum tentu juga artinya bisa dokter atau petugas kesehatan memantau ya walaupun misalnya secara daring tadi tujuannya seperti ini seperti Pak Yahya ini karena memang betul bisa saja dalam masa 7 sampai 10 hari itu reaksi yang terjadi di 7 sampai 10 hari pertama akibat virus tersebut ya ketika masuk ke dalam tubuh itu reaksi yang timbul adalah reaksi peradangan yang berlebih-lebihan. Maka yang terjadi pada saat terjadi peradangan yang berlebihan itu yang seperti Pak Yahya tadi sampaikan ya rasa ya seperti bagaimana kita radang kayak api ada di badan ini panas tinggi biasanya sampai panas itu atau waktu itu Pak Yahya sampai panas 39 Pak naik nggak panas waktu itu Pak? Iya, saya sudah sekian. Betul, jadi panas tinggi ya kemudian otot-otot itu merasa nyeri. Ya, kemudian, nah ini masih untung, artinya dalam tanda petik nih sebenarnya juga terjadi kadang-kadang yang kita bilang happy hipoksia. Jadi sebenarnya saturasi sudah mulai turun, mungkin di awal Pak Yahya tidak merasakan apa-apa gitu ya, karena reaksi itu. Tapi betul tadi tertolong karena adanya pemeriksaan pemeriksaan oximeter. Nah pada saat pemeriksaan oximeter itulah terdeteksi bahwa ini semakin menurun. Nah apa yang terjadi memang itu jelas bahwa pada kondisi tersebut sudah terjadi badai sitokin itu tadi. Jadi sindrom badai sitokin dengan gejala-gejala yang disebutkan tadi ya pas nggak nyaman ya kemudian insomnia sebenarnya susah tidur ya termasuk juga nightmare tadi ya jadi mimpi-mimpi buruk timbul dan betul tadi ketika kondisi tersebut secara psikis ini makin drop ini akan memperburuk keadaan. Karena yang dibutuhkan tubuh saat itu adalah memberikan reaksi terhadap peradangan yang terjadi gitu. Baik. Nah kalau dalam kondisi tersebut pasien tambah cemas, tambah gelisah, apa yang terjadi? Radang itu bukannya tambah baik, malah tambah ganas. Gitu. Ini akan memperburuk keadaan pasien-pasien tersebut dan terjadilah reaksi gangguan multi organ, ginjalnya terganggu, terjadi hiperkoagulasi, sampai tadi paru-parunya, sampai juga pasien itu bisa tidak sadarkan diri. Arti paling tidak mungkin ada satu waktu keluarga kok nggak nyambung nih ngomong sama pasien. Nah itu sebenarnya udah tanda-tanda bahwa badai sitokin itu, peradangan itu sudah terjadi luas. Dok, kondisi badan yang seperti apa sih dok orang yang lebih rentan terserang badai sitokin ini? Ada yang mengatakan justru orang yang memiliki imun tubuh yang tinggi justru yang lebih rentan terserang atau mengalami badai sitokin. Ya, sebenarnya nggak begitu juga ya. Artinya respon tubuh kan macam-macam ya. Bisa juga misalnya pada saat gini, biasanya nih pada minggu-minggu pertama kita diketahui ini PCR-nya positif. Nah, di situ kan dianjurkan isolasi mandiri ya, kemudian makan yang cukup, istirahat yang cukup, tidur, tenang aja deh pokoknya gitu ya. Karena memang tubuh sedang melawan virus tersebut. Nah, kalau kita misalnya dalam kondisi tersebut kita istirahatnya kurang, ya tetap beraktivitas, nah ini akan memperburuk keadaan. Karena di saat itu tubuh sedang bertarung terhadap virus tersebut. Kalau kita kalah, itu tadi reaksi dan akan timbul reaksi inflamasi atau iritasi peradangan yang berlebihan. Jadi nggak bisa juga dibilang orang yang memang daya tahan tubuhnya kuat akan bereaksi lebih ini tidak. Karena sebenarnya dia terangsang. Dokter Ari, kalau bisa kita lihat Pak Yahya ini mengalami badai sitokin di hari ke-11, sementara artis Deddy Corbuzier ini terjadi justru ketika sudah dalam kondisi negatif. Itu sebenarnya tolak ukurnya apa dok? Apakah memang setelah seperti demam berdarah, ada pelana kuda dan lain sebagainya? Ya betul, jadi gini, sebenarnya sih gini ya, seperti yang dialami oleh saya juga sempat mendengar YouTube-nya beliau ya, Deddy Corbuzier. Jadi sebenarnya kan dia posisinya sih tetap, kita nggak tahu ya artinya memang posisi atau tidak. Tapi tadi itu, bisa saja di dalam pertempuran hari Minggu pertama itu, virus tersebut mungkin sudah kalah nih dalam tanda petik. Belum lagi kita tambah obat misalnya antivirus. Tapi reaksi peradangannya tadi itu. Jadi artinya dampaknya, peradangannya itu yang belum selesai. Ya kita sih ada juga beberapa pasien-pasien itu yang mohon maaf ini memang karena kondisinya memburuk akhirnya meninggal, tapi pada saat itu PCR-nya sudah negatif. Iya betul.
artinya virus ini sih sudah selesai. Tapi Jadi bisa dibilang dok, dampaknya badai itu sudah sitokin, terjadi sebelumnya. iya. Jadi dok bisa dibilang badai sitokin ini adalah respon imun tubuh yang berlebihan, tapi malah jadi menyerang balik tubuh kita, seperti orang dengan kondisi autoimun ya dok. Oh iya betul. Jadi memang tubuh itu yang bereaksi berlebih-lebihan sehingga responnya itu menyebabkan gangguan di mana-mana gitu. Nah, tadi peradangan itu di mana-mana tadi. Misalnya dia di pembuluh darah terjadi hiperkoagulasi, ya. Kemudian juga tadi saya bilang di paru dia akan memperburuk paru. Nah, iya. Kita bilang sampai ARDS misalnya, sampai pasien itu perlu oksigen tinggi bahkan sampai ventilator misalnya seperti itu. Baik, saya tanya ke Pak Yaya. Kita terganggu irama jantung misalnya. Baik, Pak Yaya, saat ini kondisi Anda seperti apa? Informasi yang kami terima belum ada 1 bulan ya, Pak Yaya sembuh. Hari ini 1 bulan lebih 1 hari, dan kondisi sudah alhamdulillah mungkin sudah 90%, tapi memang untuk melakukan aktivitas yang berat masih terasa agak berat. Kalau Ya, saya masih hasil ingat CT scan paru-paru seperti apa Pak? CT scan saya tidak melihat, istri saya yang melihat, cuman dokter menyatakan bahwa di paru-paru saya sudah banyak putih-putihnya. Saya tanya kepada istri berapa kira-kira, sekitar 60-70-an lah Mas kalau saya melihat putihnya. Karena itu kemudian ya ada, saya masih ingat obat yang konsumsi itu ada obat radang, obat paru-paru, semuanya itu yang kemudian setiap hari dikonsumsi. Nah, Karena kata dia ini berkaitan dengan paru-paru saya. Baik, saya kembali ke Dokter Ari. Dokter Ari, bisa dilihat saat ini memang kondisi paru-paru Pak Yahya ini tidak bisa kembali seperti normal. Apakah orang yang sempat terserang atau terjadi kondisi badai sitokin di tubuhnya ketika COVID-19 itu akan cenderung ada efek long COVID seperti ini, Pak? Ya, jadi terus terang saja begini, di dalam teori terjadinya long COVID itu memang semakin berat seseorang mengalami komplikasi dari COVID-nya, maka kemungkinan untuk long COVID-nya juga semakin tinggi beresikonya. Tadi ini ya kalau sudah terjadi tadi saturasi sebutkan 60 ya Pak Yaya, itu paling tidak udah masuk severe. Tapi Pak Yaya sempat, mohon maaf, ventilator nggak Pak ya? Pakai alat bantu napas Pak? Pakai terus. Jadi saya hari ke-10 saya sudah mulai lepas. Tapi mulai dari hari pertama selalu pakai ya. Tapi nggak diintubasi ya Pak, dimasukin alat itu ventilator nggak Pak ya? Kayaknya tidak. Tidak ya. Jadi mungkin Pak Yahya mungkin masuk yang berat nih, belum sampai yang critical ill gitu ya. Artinya organ-organnya masih kuat gitu ya Pak Yahya, mungkin masih. Katanya memang semua anggota organ saya masih baik kecuali paru-paru itu saja yang ada putihnya. Jadi ya alhamdulillah. Jadi artinya fungsi ginjal Bapak masih kuat, fungsi liver masih kuat, sehingga masih bisa artinya bertahan dalam kondisi tersebut. Jadi ini memang demikian Mbak jadi adanya. Jadi artinya tergantung dari tubuh sendiri saat reaksi tersebut. Jadi kalau seperti ini misalnya fungsi-fungsinya masih baik ya artinya bisa survive dengan kondisi badai sitokin tersebut begitu. Baik, terima kasih Dr. Ari Fahrial dan Pak Yahya telah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Semoga sehat selalu Pak Yahya dan Dr. Ari Fahrial. Terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, usai jeda seorang dokter pemilik mobil berplat nomor konsulat Rusia geram karena penyitaan polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.